Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa Al-Mus TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa bertemu lagi dengan channel yang penuh inspirasi dan dinantikan oleh pemirsa. Mudah-mudahan pemirsa semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nih pada saat ini kita kedatangan tamu istimewa. Seorang motivator besar yang sudah terkenal di mana-mana ya. Oleh sebab itu saya sapa beliau yaitu Bapak Aris Setiawan STP. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah semakin baik. Selamat datang di MTS Al Musarraf Pak. Yes. Mudah-mudahan dengan kedatangan Pak Ari di sini menambah maju, menambah banyak murid di Al Musarraf. Amin, amin. Pak Ari, alhamdulillah kita bisa ketemu pada hari ini dan bisa memberikan inspirasi pada kita semua. Silakan Pak Ari, perkenalkan dulu kepada pemirsa Al-Mus TV yang sudah menanti Pak Ari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Mus TV dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi tentang bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Indonesia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, manusia yang membangun peradaban. Sesungguhnya pendidikan ini bukan sekedar menjadikan anak belajar di kelas atau anak belajar ke sekolah, tapi pendidikan itu punya tujuan membangun peradaban. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita lihat saat ini luar biasa, banyak sekali kebaikan, banyak sekali muncul berbagai macam prestasi. Ini karena Rasulullah membangun peradaban. Jadi awalnya dari Rasulullah Pak ya? Yes, kita betul. Mencontoh Rasulullah gitu ya? Betul. Jadi bagaimana apa yang baginda katakan, apa yang baginda lakukan ya, ini ketika kita mampu mengikuti dan mencontohnya, maka kita akan mampu membangun peradaban yang baik. Insyaallah, seperti itu. Sebelumnya Pak Ari bisa diperkenalkan dulu nama Bapak Pak Aris ya? Yes. Nama saya Aris Setiawan dan saya adalah motivator dan juga penulis buku terkait dengan motivasi dan karakter, dan saya bahagia pada hari ini bisa membersamai sahabat Al-Mus TV dimanapun Anda berada untuk kita berbincang terkait dengan bagaimana menjadikan sekolah kita unggul, sekolah kita berkarakter, sehingga sekolah kita mampu menjadi sekolah yang berprestasi dan mampu menjadi sekolah favorit ya. Ini harapannya. Gitu, Pak, ya. Terima kasih Pak. Begini Pak, ya. Kita kan selama 2 tahun ini kan dilanda dengan pandemi Pak ya, yang namanya COVID-19. Yes. Sehingga dalam pendidikan di sekolah ini kita selama 2 tahun itu PJJ. Yes. Jarang ketemu anak, jarang tatap muka dengan anak. Ini akibatnya Pak, begitu ada tatap muka ya, ini akan terjadi suatu yang sangat kita tidak harapkan. Terutama karakter ya, karakter atau akhlak mulia mereka tuh sudah mulai terkikis gitu kan ya, begitu datang juga kita bingung. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada bagaimana untuk membangun karakter anak yang diharapkan oleh kita semua. Yes. Ini sebetulnya ada riset penelitian yang dilakukan Kementerian Agama sendiri. Oh gitu Pak ya. Jadi pandemi ini berdampak pada downgrade karakter, penurunan nilai karakter, dan yang paling menonjol, yang paling mencolok ini adalah terkait dengan kemandirian. Ya, jadi banyak anak dengan kondisi pandemi mereka dalam zona nyaman belajar dari rumah. Yang terjadi adalah mereka banyak yang di rumah kemudian belajarnya sambil rebahan, sambil tiduran. Oleh netizen ini menyebut ini generasi rebahan nih. Kenapa? Banyak kan setiap hari aktivitasnya tiduran begitu ya. Belajar sambil tiduran, bahkan makan juga sambil tiduran. Itu banyak terjadi. Gitu Pak ya. Yang berikutnya mereka banyak yang dulunya pas belajar kan mereka fokus pada guru. Pas pandemi mereka fokus pada handphone.
Iya, iya. Yang dulu belajarnya sentralnya di sekolah, pas pandemi sentralnya di rumah. Sehingga yang terjadi apa? Handphone ini banyak sekali yang dipakai bukan untuk belajar, tapi untuk justru bermain. Bermain seperti main game, ya, game online gitu ya. Betul. Jadi karena mereka ini aktivitas sosialnya terbatas, mereka butuh namanya dunia anak ini kan salah satunya adalah bermain. Nah, yang menjadi soal adalah ketika mereka waktunya habis hanya untuk main. Bermain ya. Ini yang jadi soal ya. Banyak sekali dampak dari pandemi, anak-anak yang malah kebanyakan TikTokan, kebanyakan main game, kebanyakan nonton NCT, BTS, grup-grup Korea dan sebagainya. Ini ternyata berdampak pada anak-anak kita terkait dengan bagaimana ucapan mereka, tindakan mereka. Ini sangat dipengaruhi oleh apa yang ditonton gitu ya. Kalau mereka nonton game yang isinya dengan kata-kata yang mohon maaf, kata-kata yang buruk, ya, kata-kata yang di kebun binatang dikeluarkan, maka ini dampaknya adalah ya mereka ucapkan secara tidak sadar gitu ya, karena mereka mendengarkan itu. Nah ini dampaknya. Jadi inilah yang sebetulnya menjadi titik tantangan kita sebagai pendidik, bagaimana anak-anak ini mampu kita kembalikan kembali kepada fitrah, membentuk karakter sehingga menjadi anak-anak yang bukan sekedar mereka itu belajar untuk sebuah keilmuan, tapi bagaimana mereka belajar menjadi pribadi yang baik, yang berkarakter, yang peduli, yang tanggung jawab, yang disiplin. Iya, sekarang kelihatan Pak ya, begitu mereka masuk kembali ke sekolah lagi ya, itu kemandirian mereka itu sangat-sangat jauh ya, sangat down gitu kan ya. Nah ini yang untuk mengembalikan kemandirian, kepercayaan diri mereka tuh bagaimana tuh? Betul. Jadi ada 3 level kemandirian siswa. 3 level ya? Ya 3 level. Level pertama itu adalah level siswa yang mereka itu, mohon maaf, kalau disuruh orang tuanya, dikasih tahu orang tuanya, diingatkan, itu mereka banyak alasannya. Capek males bete ya ntar, ya nanti dulu gitu ya. Ini adalah level yang ternyata banyak sekali. Pandemi itu anak-anak itu kalau disuruh orang tuanya, nanti capek males gitu ya, ntar Padahal mereka di rumah ya? Yes, sama orang tuanya. Jadi alasan aja terus gitu ya. Ini level yang mohon maaf, ini yang agak lumayan perlu perhatian khusus. Anak-anak yang ketika disuruh selalu beralasan. Ini level yang paling parah. Level yang kedua adalah level yang dia melakukan kalau disuruh. Jadi nggak bisa, inisiatifnya nggak ada ya? Bukan karena bukan karena keinginan atau kesadaran dari dalam. Sholatnya harus disuruh, bangunnya harus dibangunkan. Kalau nggak disuruh ngaji nggak ngaji. Jadi kalau nggak suruh belajar nggak belajar. Ini level yang sedang. Ini level seperti ini memang perlu terus orang tuanya membersamai ya. Yang paling bagus itu sebenarnya level anak yang sudah mandiri. Yaitu mereka sudah bangun tanpa dibangunkan orang tua. Bahkan kadang itu mereka bangunkan orang tua, ngajak tahajud gitu ya. Mereka ngaji ya tanpa disuruh. Mereka belajar kapan waktunya belajar gitu ya. Ini sebetulnya yang diharapkan. Namun yang seperti itu ternyata jumlahnya nggak banyak. Ya. Nah inilah menjadi tantangan guru-guru di zaman now. Gimana nih yang tadi saya sampaikan, karakter anak yang banyak alasan, yang selalu sering menunda ya, dan juga karakter yang mereka masih baik disuruh ya, orang tua gitu ya. Ini tantangan bagi kita. Bagaimana mereka bisa menjadi siswa yang lebih mandiri. Dan gitu Pak ya. Jadi ada 3 kelompok ya. Ya, kemandirian mereka itu ada kelompok. Betul. Selama pandemi ini memang nggak ke sekolah mereka ya, nggak ketemu dengan tatap muka dengan guru. Nah, di sini kelihatannya suatu contoh dari orang tua kali Pak ya, yang juga dibutuhkan gitu kan ya. Iya, jadi di rumah itu ada sebuah peraturan yang bisa dilaksanakan oleh anak dan dikontrol gitu ya. Pelaksanaannya dikontrol itu kali ya. Jadi pendidikan terbaik itu adalah berasal dari keluarga terbaik. Dari keluarga ya. Nah, banyak yang orang tua berpikiran bahwa urusan pendidikan adalah urusan sekolah. Ini tentu akan menjadi masalah. Kenapa? Karena tidak optimal peran sekolah dengan kondisi pandemi. Orang tua yang memahami bahwa tugas belajar, tugas pendidikan adalah tugas sekolah, maka dia akan kecewa. Ya, karena tidak bisa optimal dengan kondisi guru bisa mengajar tapi membentuk karakter tidak bisa. Dan itu harus dilakukan di keluarga. Nah, keluarga yang berhasil di pandemi ini adalah orang tua yang mereka punya kurikulum di keluarga. Jadi membentuk kurikulum sendiri ya, membuat gitu ya. Punya aturan di keluarga.
kemudian anak disibukkan dengan aktivitas-aktivitas yang penting yang bermanfaat, sehingga anak ini nggak lalai, waktunya habis karena hanya di handphone, hanya main game dan sebagainya. Penting itu ya. Yes. Hal yang nggak penting. Betul. Ketika orang tua ini dari anak bangun tidur sampai tertidur kembali, memiliki program, memiliki pola, mendampingi, membersamai, maka ini tentu akan bisa jauh lebih baik. Ketika orang tua kemudian berprinsip, ya yang penting anak saya sudah saya kasih handphone, anak saya sudah saya fasilitasi dan menyerahkan, maka ini bisa jadi anak ini kemudian bermasalah. Ya, kenapa? Karena tadi mereka kadang belum sadar bahwa kapan waktunya belajar, kapan waktunya bermain. Akhirnya mereka terlalu berada di zona nyaman, ya, main tanpa ingat waktu, ya. Ini yang kemudian memunculkan berbagai macam masalah-masalah selanjutnya, seperti kecanduan game online, pornografi, ya. Kemudian anak ini tidak peduli, ya, obesitas, ya, kurang sosial gitu ya, jiwa sosialnya kurang gerak dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi dia banyak berada di dalam kamar. Nah, untuk itu peran orang tua memang harus terlibat dalam pendidikan. Jadi alangkah baiknya mungkin Pak ya, di sebuah keluarga itu ada aturan yang tertulis gitu ya. Misalnya orang tua itu memberikan jadwal dari dia bangun tidur sampai tidur lagi, kemudian itu diawasi gitu kali Pak ya. Jadi pertama, kalau urusan keluarga ini urusan yang bukan remeh-temeh, bukan urusan biasa, bukan urusan sukses atau gagal, bukan urusan kaya atau miskin. Urusan keluarga ini sebetulnya adalah urusan surga atau neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jadi jagalah dirimu, keluargamu dari api neraka. Maka keluarga yang hebat itu punya visi misi gimana menyelamatkan, menjaga anak-anak ini supaya keluarga ini tidak ada yang sampai masuk ke neraka. Ya, artinya apa? Gimana kita membawa keluarga ini sampai ke surga? Ya, masuk surga ada 3. Yang pertama adalah tanpa hisab. Ini adalah orang-orang yang sangat solih, sangat baik. Orang tertentu aja. Ya, yang kedua adalah yang dengan hisab, karena kebaikannya, amalnya, pahalanya lebih banyak dibanding keburukannya, kekurangannya, kelemahan dan dosanya, sehingga dia bisa masuk surga karena banyak amal kebaikan itu. Dan yang berikutnya masuk surga setelah dia dibersihkan dulu di neraka. Jadi masuk neraka dulu ya, karena dia ada banyak kotoran, ya, banyak sekali yang perlu dibersihkan dulu. Ya, dan bagaimana kita peran sebagai keluarga, ya, jangan sampai ketiga, ya semuanya pengennya bagaimana yang tanpa hisab atau kita banyak amalnya. Maka di keluarga inilah anak-anak kita harus sibukkan dengan daily activity, aktivitas-aktivitas yang positif setiap hari. Ini penting orang tua mempunyai program. Mohon maaf, banyak sekali masalah karena orang tua banyak sekali yang tidak punya program di keluarga itu. Itu betul Pak. Yang penting anak bisa diem gitu ya, yang penting kasih handphone. Anteng gitu kan. Ya dibiarin, mereka hanya fokus, ada orang tua yang ya tugas saya hanya mencari nafkah Pak gitu ya. Ada yang seperti itu. Dibiarkan dia mau nonton apa, berapa lama ya. Ini kadang jarang. Saat ini kita terjadi kondisi ada orang tua namun terasa tiada. Ya. Keberadaannya nggak dirasakan gitu ya. Jadi fisiknya ada, tapi perhatiannya, kedekatan emosinya kurang. Ya, jadi hidup namun terasa tidak hidup. Orangnya hidup tapi tidak mampu menghidupkan anak-anak supaya bagaimana mereka melakukan hal-hal yang positif, yang dekat dengan orang tuanya. Jadi sini peranan kepala keluarga ya. Dalam ini mungkin kalau misalnya ada ayah sini ya, sangat dominan sekali untuk mendidik anak-anaknya dan mengantarkan sampai surga gitu kan ya. Karena nanti kalau anaknya berbuat yang tidak baik ya, karena tidak dididik gitu kan ya. Nanti kan yang diminta pertanggungjawabannya kan juga orang tua gitu kan ya. Sehingga ada sebuah kisah di sebuah kitab dikatakan itu ada orang mau masuk surga, udah sampai pintu surga, tapi ada yang nuntut dari pihak anaknya. Ya, sehingga dia dipanggil dan gagal untuk masuk surga. Tentunya para pemirsa sekalian, kita tidak ingin seperti itu ya. Kita menjadi seorang kepala keluarga yang bisa menghantarkan diri kita dan anak-anak kita
menjadi rombongan masuk surga yang bareng-bareng secara zumarah, secara berduyun-duyun masuk surga dari turunan-turunan kita, gitu Pak ya. Yes. Ya, makasih Pak. Kemudian Pak, ini kan di tahun ini ya, bukan tahun ini sebenarnya, udah beberapa tahun yang lalu ini ada semacam semacam kurikulum baru gitu ya. Kurikulum baru yang namanya kurikulum Merdeka gitu Pak ya. Yeah. Nah ini kayaknya kan merdeka tuh enak gitu ya. Semua orang mengharapkan merdeka gitu. Kurikulum Merdeka. Betul. Ini banyak orang salah persepsi Pak. Kurikulum Merdeka mungkin belajarnya bebas atau gimana gitu kan ya. Coba sekilas Pak dijelaskan tentang kurikulum Merdeka Pak. Ya, nah, ini penting sekali ya. Setiap orang butuh merdeka, setiap orang ingin merdeka ya. Apa sebetulnya gambaran kurikulum Merdeka? Jadi setidaknya kita sudah pernah 10 kali ganti kurikulum. 10 kali ya? Ya, 10 kali ganti kurikulum. Baju yang kita pakai 10 tahun ke depan mungkin nggak kita pakai. Ya udah lusuh ya. Betul. Handphone yang hari ini kita pakai, mungkin 10 tahun ke depan nggak akan kita pakai lagi. Nggak update lagi ya? Yes. Itu pun sama terjadi pada kurikulum. Nah, kurikulum yang sudah kita pakai 10 tahun bisa jadi ke depan tidak relevan dengan kebutuhan jangka panjang. Maka tentu juga perlu ada pembaruan. Kalau baju saja, handphone saja perlu dilakukan pembaharuan, apalagi terkait dengan pendidikan kurikulum. Jadi kita perlu kurikulum yang dibutuhkan nanti ke depan, dan yang tidak dibutuhkan ngapain kita harus banyak bahas. Pertahankan. Jadi kurikulum Merdeka itu sebetulnya adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 13 ya. Betul, itu ada penyempurnaan, perbaikan, yang bagus diteruskan, yang kurang maka itu akan tidak dipakai, yang tidak relevan ya tidak akan dipakai ya. Sehingga kurikulum Merdeka ini diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Gitu, ya. Jadi, bagaimana anak-anak nanti mampu menjadi anak-anak yang memiliki watak yang baik, ya, mandiri, disiplin, ya, berpikir kritis, kreatif, suka bekerja sama, ya, mampu menjadi anak yang berakhlak mulia, ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu sebetulnya adalah tujuan disebutkan di undang-undang tentang pendidikan itu sendiri, gitu, ya. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana setiap anak kita itu unik, anak kita itu hebat. Bagaimana keunikan ini bisa kita lejitkan? Guru mampu menemukan keunikan setiap anak didik lalu melejitkannya. Itu adalah beberapa esensi dari kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah karakter unggul dan kompetensi tinggi, ya, mampu, sehingga kurikulum Merdeka itu sebetulnya yang dipelajari tidak terlalu banyak, namun lebih mendalam. Lebih spesifik, lebih mendalam, dan lebih aplikatif. Nah, maka diharapkan nanti ada namanya project, ya, setiap semester setidaknya 1 kali. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka praktek biar ngefek, ya. Jadi belajar kalau dengan praktek itu bisa ngefek. Belajar kalau langsung menyelami masalah yang ada di sekitar, maka kita akan mampu menjadi solusi dari setiap masalah dan menemukannya. Nggak cuma teori aja gitu. Ya, betul. Jadi itu ada praktek, bentuknya nanti project-project itu ya. Dalam project-project itu mungkin itu membiasakan anak untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan yang dipelajari di sekolah itu. Betul. Iya. Itu menanggung jawab. Yang berikutnya selain tanggung jawab juga siswa itu mengetahui masalah yang di sekitarnya. Jadi yang real, yang memang ada di sekitarnya, dan mereka mencarikan solusi dari, oh iya ternyata ada nih di sekitar kita masalah. Jadi kalau kita belajarnya mampu dengan menemukan, itu akan jauh lebih efektif, ya, dalam pembelajaran seperti itu. Contohnya apa kira-kira Pak? Nah, contohnya misalkan saat ini anak kita ini ya, mereka belajar tentang, oh Jakarta ini banjir. Itu masalah. Oh, banjir ini sebabkan karena apa? Oh, mungkin karena sampah. Diteliti nih, sampah apa yang paling banyak? Makanya akhirnya tahu, oh ternyata sampah yang paling banyak menyumbat saluran-saluran air ini adalah sampah plastik. Oh, ternyata plastik itu penguraian atau masa dekomposisinya itu bisa 450 tahun. 450 tahun. Bahkan ada yang tidak bisa terurai. Itu seperti styrofoam. Ya. Nah, itu ketika masuk ke gorong-gorong kemudian menghambat, wah inilah penyebab banjir. Terus anak mengetahui
di Jakarta itu pohon sudah mulai jarang. Sehingga harusnya kalau hujan satu pohon itu bisa menyerap 1 liter barangkali kalian. Nggak ada yang menyerap, akhirnya lolos semua air, nggak ada yang terserap oleh pohon itu. Kemudian budaya budaya jorok masyarakat, akhirnya banjir ini air menggenang, kemudian banyak juga nyamuk akhirnya menyebarkan DBD dan sebagainya. Disitulah sebetulnya masalah-masalah real dan banyak sekali masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang anak ini perlu mencari dan menemukan solusinya. Itu. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar lingkungan sekolah dan lingkungan hidup mereka gitu kan ya. Itu dijadikan suatu pembelajaran dan kemudian dicarikan masalah solusinya. Dan sehingga nanti dengan kesadaran sendiri gitu kan ya, mereka akan tahu ini dia harus actionnya apa, buatnya apa gitu kan ya. Dan itulah yang kita saat ini temukan, orang-orang berhasil baik di Indonesia ataupun di dunia, ternyata mereka berawalnya dari itu. Apa nih masalah yang ada? Kemudian mereka mencarikan solusi. Ya Mas Menteri kita tahu, Nadiem Makarim dia melihat pas ke Jakarta kemacetannya tinggi, kemudian penganggurannya juga banyak. Bagaimana menyerap pengangguran dan mengurai kemacetan? Beliau yang dipikirkan itu waktu itu. Akhirnya beliau buatkan aplikasi, ternyata aplikasi itu bermanfaat. Ojol ojol ya. Betul. Itu berawal dari melihat masalah yang ada di masyarakat sekitar. Dan kita lihat juga semua orang-orang berhasil juga mereka mampu mengurai atau menyelesaikan masalah dari masalah yang ada. Bahkan saya pernah membaca menarik sekali seperti Pocari Sweat ya. Pocari Sweat itu diciptakan oleh seorang yang hobi olahraga, tapi ketika selesai olahraga malah lemes. Harusnya selalu fit ya, sehat, lemes. Akhirnya teliti kenapa kok lemes, ternyata ada dehidrasi ya, dikeluarkan dari ion tubuhnya berupa keringat itu. Nah, dia pengen menciptakan minuman yang mengganti ion yang sudah dikeluarkan itu. Akhirnya beliau setelah olahraga tuh bawa handuk, kemudian diusap wajahnya, tubuhnya, diperes keringatnya. Ya, karena dia pengen tahu gimana kandungannya dan rasa dari keringat itu. Jadi ada dua keinginan sampai begitu. Sampai rasanya pengen tahu ya. Ternyata dapatnya sedikit. Karena dapatnya sedikit, kemudian beliau masuk ke tempat sauna. Lalu setelah tempat sauna itulah beliau mengeluarkan banyak keringatnya, dapat kurang lebih 3/4 gelas ya. Dia kumpulkan kemudian diminum. Wah, minumnya kayak begini, orang enak, orang nggak akan mau kalau minum begini gitu ya. Dia ingin membuat minuman yang kandungannya sama, namun rasanya bisa dinikmati dengan semua lidah orang di dunia. Ternyata dia mencoba ada ratusan jenis jeruk, dicoba pakai jeruk yang ini sampai ratusan jenis jeruk yang yang bisa cocok dengan semua lidah manusia di dunia. Di dunia bukan Indonesia aja ya? Di dunia aja. Sampai beliau akhirnya menemukan satu jeruk yang pas, yang cocok. Yang itulah yang kemudian dia pakai untuk menjadi minuman yang sekarang kita nikmati. Yang namanya Pocari Sweat. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembelajaran itu bukan sekedar di dalam kelas aja, Pak ya. Tapi kebanyakan yang kita dapat ilmu kemudian kita bisa aplikasikan dalam kehidupan itu di luar kelas ternyata. Jadi di dalam kurikulum Merdeka ini tentunya tidak satu-satunya kelas itu sebagai ruang belajar gitu kan ya. Betul. Begitu, Pak ya. Jadi belajar itu yang konotasi selama ini adalah di dalam kelas atau di ruangan ya, itu adalah mindset masa lalu yang perlu kita rubah. Karena belajar yang hebat itu bisa dilakukan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun, bahkan dalam kondisi apapun. Belajar bisa di taman. Orang yang hebat dia mampu belajar di kendaraan. Ya, waktu bisa belajar di kereta api, di pesawat terbang. Bisa belajar di pesawat terbang. Ya, belajar ini menjadi sebuah kebutuhan. Nah, ini yang diharapkan guru penggerak ini mampu menggerakkan siswa ini mampu belajar dalam kondisi apapun. Mampu menggerakkan siswa mereka bisa belajar tidak harus ada gurunya, nggak ada gurunya dia mampu belajar. Jadi tidak harus pakai buku, dengan e-book juga mereka bisa belajar. Tidak harus kondisi siang hari, bahkan malam hari dia bisa belajar di rumahnya. Ya, dini hari mereka bisa belajar. Ya, tidak harus kondisinya sehat, bahkan sakit pun dia bisa belajar.
Tidak harus kondisinya senggang, sempit pun mereka bisa belajar. Tidak harus kondisinya di ruang terbuka, di penjara pun dia bisa belajar. Kita perhatikan, Bung Karno itu justru membaca ribuan buku pada saat di penjara. Ya? Dia menulis buku Indonesia Menggugat itu ketika di penjara di Sukamiskin Bandung. Oh iya, selain itu juga ada kayak Buya Hamka misalnya ya. Ya, betul. Dia menulis sebuah tafsir ya. Tafsir itu di waktu dia di penjara gitu kan ya. Jadi belajar itu tidak mengenal ruang dan waktu gitu Pak ya. Jadi di mana saja. Kalau dulu kan kita belajar tuh harus di dalam kelas ya. Harus dalam kelas, di dalam ruangan gitu kan ya. Kalau nggak ada ruangan, orang bingung di mana nih belajar itu kan ya. Tapi ternyata dengan kurikulum Merdeka ini, kayaknya untuk belajar itu yang tadi Bapak bilang nggak mengenal ruang, nggak mengenal tempat, nggak mengenal kondisi apapun ya. Lagi sakit aja kita bisa belajar. Lagi kita bepergian aja kita bisa belajar. Masya Allah Pak ya. Sungguh-sungguh. Mungkin kalau kita terapkan dalam pendidikan kita sehari-hari sekarang ini ya, ini mungkin bisa merubah mindset anak menjadi suatu hal yang baik gitu ya. Betul. Jadi diharapkan siswa ini bisa menjadi the best learner, ya, pembelajar terbaik. Pembelajar terbaik yang dia terus belajar dan belajar terus. Ya, mereka lebih belajar dan belajar lebih. Dan mereka punya semangat belajar dan belajar untuk bisa terus semangat gitu ya. Ini yang diharapkan. Sebagaimana kita lihat tadi contoh orang-orang berhasil itu punya kebiasaan-kebiasaan mereka semangat untuk terus belajar. Ya, kita lihat semua orang-orang berhasil, orang-orang sukses, orang-orang kaya di dunia, mereka pagi hari mereka punya kebiasaan membaca 30 menit. Seminggu mereka bisa membaca 1 buku. Ya, ini adalah hal-hal yang baik yang anak-anak harus muncul dari dalamnya, bahwa belajar ini adalah sebuah kebutuhan. Ya, dan bagaimana mereka nanti tidak perlu disuruh, tidak perlu dipaksa, tapi ini adalah sesuatu yang muncul dari dalam diri mereka ya. Waduh, ini sangat ini ya, kurikulum mereka ini kalau kita terapkan secara utuh gitu kan ya, secara tepat dan benar, ini akan membawa kepada anak kesadaran untuk belajar menjadi orang sukses. Betul. Ya. Para viewers sekalian, ini sebenarnya bincang-bincang kita dengan Pak Aris ini sangat-sangat menarik sebetulnya ya. Tapi karena waktu akhirnya saya minta kepada Pak Aris satu motivasi buat anak-anak pendidik kita nih, anak siswa kita, bagaimana supaya mereka termotivasi untuk belajar dan sadar gitu. Silakan Pak. Betul. Jadi pada para sahabat Al-Mustifi dimanapun Anda berada ya, sahabat Al-Mustifi yang hebat adalah mereka yang mau terus belajar, terus bertumbuh, meningkatkan kualitas dan kapasitas dirinya. Siapa diri kita 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, itu sangat ditentukan dengan berapa banyak buku yang sudah kita pelajari, dengan siapa saja kita belajar, dengan siapa kita bergaul. Itulah yang akan sangat menentukan nasib kita suatu saat nanti. Jadi kalau takdir adalah urusan Allah, nasib urusan kita, urusan manusia. Dan Allah tidak akan pernah merubah nasib seseorang kecuali orang itu berusaha sungguh-sungguh untuk merubah nasibnya. Cara merubah nasib kita dengan cara apa? Rubahlah karakter kita. Cara merubah karakter kita dengan cara apa? Yaitu rubahlah kebiasaan kita. Dan cara merubah kebiasaan kita yaitu dengan cara merubah tindakan kita, kata-kata kita, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Itulah yang akan mampu menjadi sebuah tindakan, ucapan, pembiasaan, dan karakter. Karakter kita berubah, nasib kita berubah. Karakter kita baik, nasib kita akan baik. Sebaliknya, kalau karakter kita buruk, maka buruklah nasib kita. Terima kasih Pak Aris atas motivasinya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu motivasi buat anak-anak kita ke depan, sehingga menjadi orang-orang sukses. Para pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kiranya pertemuan kita pada hari ini sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang telah kita bincangkan dengan Pak Aris ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, terutama buat para peserta didik. Akhirnya di akhir pertemuan kita saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aris, sama-sama dan bermanfaat. Amin.